Oke. Sudah terlihat share screen saya? Sudah slideshow belum? Masih loading, Mbak. Oh, oke. Sudah? Bagaimana? Oh ya, sekarang sudah. Materi kita pagi ini yaitu kisah di balik sepiring mie instan yang nantinya akan disampaikan oleh dua pembicara kita. Yang pertama yaitu Ibu Angela, STP MSc, dan juga materi yang kedua oleh Ibu Rahmi Azahra, STP MSc. Jadi di pagi hari ini kita akan mengulik seputar apa sih mie instan, apakah dia itu seinstan namanya, ataukah ternyata dia tidak seinstan yang kita pikir sejauh ini ya. Untuk materi sebelumnya kita harus kenalan dulu dengan pematerinya ya. Yang pertama yaitu Ibu Angela STP MSc. Beliau adalah S1 dari Ilmu dan Teknologi Pangan USU Indonesia dan melanjutkan studinya dual degree program Ilmu Teknologi Pangan UGM Indonesian and Nutritional and Functional Food di Pringsongka University Thailand. Dan pengalaman dari Ibu Angela ini, beliau pernah melakukan kegiatan penelitian mikrobiologi hasil laut di Kementerian Kelautan dan Perikanan yang ada di Medan. Untuk pemateri yang kedua yaitu Ibu Rahmi Azahra. Beliau adalah lulusan S1 Teknologi Pangan dari UGM dan melanjutkan studinya European Joint Degree Program dengan major Sustainable Food System di Universitas Kassel, Jerman, dan juga Hochschule Fulda di Jerman, dan Isara lain di Prancis. Dan beliau juga memiliki pengalaman merupakan project member dari Food and Agriculture Organization of the United Nations di Roma, dan juga menjadi dosen di Politeknik Pertanian Negeri Samarinda sebelum bergabung di ITK. Selanjutnya yaitu pemaparan dari kisah di balik sepiring mie instan itu. Yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Angela. Apakah Ibu Angela sudah siap? Ya, siap, Bu. Oke. Waktunya 40 menit untuk kedua pemateri. Dimulai dari sekarang ya, Bu. Bu Angela, share screen dulu. Ini screen-nya udah kelihatan belum ya, Mbak? Belum, Bu. Oh, sekarang sudah, Bu. Oke, waktunya dipersilahkan untuk Ibu Angela. Iya, terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Ya, salam spekta untuk Sang Pencipta dan Bumi Entang. Ya. Sebelumnya yang saya hormati adalah kepada seluruh para petinggi, dosen, dan staf di Institut Teknologi Kalimantan. Dan yang saya ucapkan juga terima kasih kepada seluruh tim yang terlibat. Dan juga yang saya banggakan adalah para peserta yang telah hadir mengikuti kelas online Institut Teknologi Kalimantan Online Expo tahun 2021. Dengan penuh antusias, perkenalkan nama saya Angela STP MSc yang merupakan dosen teknologi pangan Institut Teknologi Kalimantan. Ya, suatu kehormatan bagi saya untuk mendapatkan kesempatan sebagai salah satu pemateri dengan tema di balik sepiring mie instan. Ya, mungkin kita langsung saja pada pemaparan materi. Ya, pada hari ini saya akan membahas tentang mie instan, kemudian mengapa kita memiliki pola kebiasaan makan mie instan, kemudian bahaya mie instan yang sering kita dengar selama ini, kemudian sebenarnya bagaimana sih cara penyajian yang benar, kemudian kami akan memperkenalkan tentang program kami, yaitu tentang peranan teknologi pangan itu sendiri, kemudian output dari teknologi pangan, dan keunggulan kami. Nanti saya akan memberikan beberapa kesimpulan. Nah, langsung saja. Pertama, mie instan. Nah, mie instan ini merupakan salah satu mie yang siap saji, kemudian juga mie yang diperlakukan hanya sedikit dengan penuangan air panas atau perebusan, ini sudah dapat disantap,
Kemudian bisa kita menambah cita rasanya dengan sediaan bumbu yang telah ada. Nah, berikut mie instan yang sudah beredar di pasaran. Mungkin yang lagi ketawa-tawa ini udah biasa kali ya. Ya, saya juga sangat senang mengkonsumsi mie instan sendiri, terutama ketika kondisi pada saat saya menjadi siswa dan juga mahasiswa. Nah, kemudian sebenarnya apa sih yang menyebabkan kita memiliki kecenderungan untuk mengkonsumsi mie instan? Nah, ada beberapa faktor. Yang pertama adalah berkaitan dengan faktor gaya hidup atau lifestyle. Yang pertama saat ini adalah kita memiliki rutinitas yang begitu padat ya. Mungkin adik-adik sekalian semua sedang sangat aktif-aktifnya nih mengikuti Zoom di sekolah gitu ya, yang udah nggak ada waktu ngerjain tugas dan lain sebagainya, sehingga bilang sama mama nih, mah bikin mie dong, cepat kali ya, atau kalian bikin sendiri deh kalau anak mandiri gitu ya. Nah, di sini pasti kita memiliki aktivitas yang lain sehingga kita memiliki kecenderungan untuk mengkonsumsi mie instan itu sendiri. Kemudian juga ini udah menjadi tren lah anak milenial ya, generasi zaman sekarang, terutama juga berkaitan dengan fast food, junk food lah, ini udah jadi makanan kayaknya wajib deh, nggak dicicipi tuh kayaknya nggak keren gitu kalau anak-anak milenial sekarang tuh, ya kan? Nah, yang ketawa ini pasti sering nih makan mie instan nih. Kemudian juga karena memang mie instan itu sendiri praktis ya, dari segi aspek produk sajinya, siap saji Bu, udah tinggal rebus aja terus Ibu bisa makan dah. Ya. Kemudian juga karena harganya yang murah gitu. Kemudian juga udah lezat lah, saya juga ngakuin kok ini enak, saya juga suka nih makan mie instan gitu. Jadi dari segi rasa juga enak gitu. Nah kemudian tapi tahu nggak sih ada bahayanya Bu? Wah ini sering nih dengar hoax nggak ya? Nah ini di sini kita bahas nih, sebenarnya apapun yang kita makan kalau porsinya itu berlebih, nah itu pasti nggak diperbolehkan. Karena dia akan menimbulkan sejumlah gangguan kesehatan. Lah kalau yang di mie instan ini apa aja Bu? Kenapa kok kita kupas dulu ya? Nah ini mungkin Ibu nggak ada waktu banget nih kita, kalau lain ada kesempatan kita bisa diskusi lebih lanjut. Nah, ini saya tarik garis besarnya aja ya. Nah, Ibu bikin nih di sini. Pertama adalah kandungan komposisi pada mie-nya. Apa itu Bu komposisi kandungan itu? Nah, ini gini. Jadi mie itu kan ada rangkaian prosesnya. Nah, akibat proses ini itu mengakibatkan sejumlah ada suatu hal yang ada di kandungan komposisi mie itu sendiri yang nantinya kalau kita konsumsi mie ini jadi salah kaprah gitu, memiliki gangguan kesehatan kayak gitu. Nah, kemudian juga ada kandungan pengawetnya gitu. Pengawetnya ini biasanya sih adanya di mana Bu? Di bumbunya gitu. Jadi kalau kita pakai bumbunya itu kalau bisa kita ngatur sendiri gitu. Kemudian yang paling garis bawahi di sini adalah bagaimana tentang penyajian yang salah. Jadi selama ini tuh sebenarnya mie instan ini sebenarnya enak tapi kok bahaya ya gitu ya. Nah, kenapa Bu? Karena memang kita yang menyajikannya salah gitu. Penyajian salahnya itu gimana sih Bu sebenarnya? Nah, penyajian yang salah itu adalah ketika ya kita masak mie-nya itu aja, terus kita konsumsi itu aja gitu. Nah, ini benar-benar penyajian yang tidak disajikan. Makanya kalau kita lihat di saran penyajian di label kemasannya itu kan ada telurnya, kita kira kok pas buka bungkus kok nggak ada telurnya nih, kok nggak ada sayur-sayurnya nih, bohong ini hoax nih, nipu nih produknya nih. Enggak ya, ini tuh saran penyajian kayak gitu. Kalau kita makan konsumsi mie-nya aja, ya ini jadinya alhasil nggak tercapai gitu pola makan yang sehat seimbang gitu. Karena konsumsinya kalau kita konsumsi mie aja, yang ada kita konsumsi karbo aja, nggak ada protein, nggak ada lemaknya Bu. Apalagi lebih parah lagi nih kalau kita kombinasiin si mie sama si nasi. Nah ini paling sering nih. Kalau saya nggak lagi mendiskriminasikan sebuah pekerjaan ya, ini bisa kalau saya bilang ini namanya nasi kuli gitu, karena banyak gitu, semuanya cuma karbohidrat aja, nggak ada sumber-sumber nutrisi lainnya gitu. Jadi jangan makan mie plus nasi. Apalagi kalau makanan-makanan tradisional nih, kalau saya ini dari Sumatera, sering nih kami makan namanya nasi uduk gitu ya. Kalau di Kaltim tuh apalagi gitu. Nah biasanya tuh ada udah nasi uduk nih ya, kemudian di atasnya tuh pasti ada mie goreng, mie apa, dicampurin juga gitu. Nggak pas aja kalau nggak ada gitu. Tapi ini yang salah gitu, perspektif yang salah, yang kita seharusnya sebagai agen yang mengerti, yang paham ini. Nah, abis seminar ini nih, kasih desosialisasi ke
ibu-ibu yang jualan nasi gurih ini gitu. Nah, apalagi nih waktu kecil nih, saya dulu karena nggak ngerti ya juga, saya ikut-ikutan juga nih. Jadi mie saya remes-remes nih, saya hancurin, terus saya kasih bumbu, terus saya kocok, saya makan gitu. Enak juga sih sebenarnya. Tapi ini masalah salah kaprah ya, nggak boleh nih dilakuin ya. Jangan. Kalau ada anak kecil yang kita lihat seperti itu, nggak boleh. Jangan. Masak dulu ya. Ini cara penyajian yang salah gitu. Belum lagi sebenarnya ada beberapa hal lagi, tapi ini yang saya ambil adalah yang paling kebiasaannya sering dilakukan, yang sering terlihat. Lalu Bu, gimana sih sebenarnya cara penyajian yang benar itu gimana Bu? Nah, kita mengikuti piramida makanan. Nah, piramida makanan ini adalah panduan nutrisi untuk merencanakan pola makan yang sehat gitu. Jadi kalau dulu kita kenal namanya 4 sehat 5 sempurna. Loh Bu, maksudnya makan 4 kali plus 5 kali gitu. Enggak. Itu maksudnya 4 sehat itu adalah ya ini sekarang udah diganti dengan seperti piramida makanan. Jadi ini adalah sebuah panduan nutrisi agar kita itu mencapai kehidupan dengan pola nutrisi yang seimbang gitu. Jadi ada karbohidratnya, ada lemak, protein, dan juga ada sumber seratnya. Jangan sampai lupa. Di sini tuh mie itu standar sama dengan seperti nasi, sama seperti sumber karbohidrat lainnya gitu ya. Kemudian dia itu juga harus kita sajikan dengan kombinasi makanan lainnya. Jadi makanan itu harus beragam, harus ada memenuhi 3 unsur ini gitu. Karena tubuh kita butuh 3 ini, nggak boleh nih di skip salah satunya gitu. Nah, cuman porsinya itu harus kita kombinasikan dengan baik. Makanya penyajian mie yang benar adalah ketika kita masak mie ini, itu direkomendasikan untuk mencampurkan dengan ya ditambahin ayamnya lah, kayak yang di foto ini kan lezat banget ya. Nah, kemudian ada tomatnya lah Bu, atau enggak ada telurnya lah Bu, ada dicampur sayurnya lah Bu, atau kalau yang rajin nih ya, jangan pakai bumbunya lagi gitu, kita buat bumbu sendiri nih, kayak yang gambar di sebelah sini nih. Jadi kita itu bikin gitu bumbunya sendiri, jadi nggak usah deh pakai bumbu yang udah disajiin kalau rajin. Nah, tapi kalau enggak nanti jadi Bu, jadi namanya enggak mie instan. Kan saya bilang kalau ada waktu gitu ya. Kayak gitu. Nanti bisa kita kombinasikan dengan berbagai jenis makanan lainnya. Jadi kombinasinya tuh tetap gitu, sumber karbohidrat, makanan pokok kita bisa ganti mie, nasi. Itu harus berkombinasi dengan ada sayurnya, ada sumber seratnya ya kan. Kemudian ada lauk pauknya, di situ ada ayam, ikan. Kemudian dia bisa kombinasikan dengan telur, dan juga mungkin ada berbagai bisa nambah makanan dengan buah dan sayurnya. Nah, itu penyajiannya benar gitu. Atau kalau misalnya mau goreng Bu, boleh juga. Sebenarnya kan lebih bagus direkomendasiin untuk direbus ya. Kemudian diharapkan airnya dibuang karena memang ada penambah sejumlah senyawa antioksidan dan juga ada zat aditif ketika proses pembuatan mie itu sendiri yang memang sifatnya itu akan larut gitu, polar. Ketika kita rebus tuh airnya dibuang aja, diganti aja dengan yang baru gitu, air panas yang baru. Nah, itu jauh lebih bagus gitu ya. Nah, sampai sini ngerti lah ya tentang gimana, nanti kalau buat jangan lagi ya mie yang remes-remes atau mie yang dicampur nasi lagi, jangan makannya seperti itu. Karena kita harus mencapai pola kehidupan sehat yang seimbang, nutrisi yang seimbang. Nah, kemudian apa Bu peranan teknologi pangan nih ya kan? Kalau di mie instan nih gimana ya? Jadi kalau misalnya kita lihat nih kan, mie instan ini tadinya udah dengan proses yang sedemikian rupa itu ternyata menimbulkan sejumlah masalah gitu ya terhadap kesehatan. Nah, teknologi pangan ini itu hadir gitu. Untuk apa? Membuat sebuah formulasi baru mie dengan varian baru. Tadi janganlah pakai deep frying proses penggunaannya. Saya mungkin kayak ada mie lemonio dengan dia dibakar gitu ya. Nah, itu mungkin salah satu proses research and development dari si teknologi pangan itu sendiri gitu. Mie-nya nanti jangan cuma kayak akan karbohidrat aja deh. Mau buat nih, kalau teknologi pangan ini bisa nih. Kalau membuat sebuah kombinasi atau formulasi baru ya. Jadi nanti mie-nya mau ditambah ekstrak bayam Bu, biar kaya akan serat gitu ya. Jadi nanti akan melancarkan sistem pencernaan, terutama BAB gitu ya. Jadi nggak ada yang sembelitan gitu. Atau kemudian kita akan tidak hanya sebatas menghasilkan produk yang baru lagi gitu ya. Mie yang udah sehat gitu, mie-nya aja udah sehat, apalagi kok ditambah ini penyajian yang benar. Wah, ini nutrisinya bagus banget gitu. Bisa diganti nih jadi pangan pokok kita, bisa pakai mie juga, nggak pakai nasi aja gitu. Jadi udah variannya baru, jadi nggak membosankan gitu. Karena dulu waktu saya sekolah ditanya, Angela kamu makan paginya apa? Nasi, Profesor. Siangnya apa? Nasi. Kamu nasi terus tuh nggak bosen gitu.
ya gimana ya, ini udah culture gitu ya. Jadi mungkin dengan adanya pangan ini kita bisa membuat suatu makanan kita yang lebih bervariasi gitu, makanan pokok kita. Kemudian juga kalau di teknologi pangan ini bisa memperkirakan daya terima produk di pasaran gitu. Wah, habis udah buat makanan nih yang sehat gitu ya, bisa membuat nih, memperkirakan kira-kira nih kalau saya jual nih laku nggak ya gitu. Nah, di sini jiwa-jiwa entrepreneur kita terpanggil gitu. Jadi kalau di teknologi pangan ini bisa menghasilkan lulusan-lulusan yang juga berkompeten untuk sebagai entrepreneur. Jadi dia nggak kerja, dia nyiptain lapangan pekerjaan gitu ya kan. Mantep nggak tuh? Mantep dong. Terus abis itu kita bisa juga nih membuat klaim kesehatan pada produk. Dengan apa, Bu? Ya, dengan riset gitu. Dengan riset itu kita bisa mengklaim misalnya, oh produk ini dapat menyehatkan saluran pencernaan, kayak minum Yakult tiap hari gitu kan, usus sehat seperti itu. Kita bisa buat klaim ini jadi mie sehat gitu. Kemudian juga di sini saya memaparkan tentang riset gitu. Ini sejauh mana riset ini penting gitu. Nah, ini contoh dari saya sendiri gitu ya. Saya salah satu dosen di teknologi pangan, Institut Teknologi Pangan. Di sini saya memaparkan tentang pengalaman saya terkait dengan riset gitu. Nah, risetnya ini saya dulu tuh pernah waktu S1 saya melakukan program kreativitas. Jadi ini nanti kalau kamu kuliah di teknologi pangan ini ada namanya programnya kreativitas mahasiswa. Nah, anak teknologi pangan ini punya potensi tersendiri gitu untuk membuat program kreativitas mahasiswa berkaitan dengan kewirausahaan gitu. Jadi kamu udah dilatih untuk menjadi entrepreneur muda gitu. Nah, saya di sini waktu itu membuat sebuah brownies ya. Kita tahu kan brownies itu kan manis sih, Bu. Nggak bagus loh itu, Bu, kayak gitu kan. Nah, terus habis itu saya pengen banyak nih orang-orang nggak suka sayur. Kok saya suka sayur gitu kan. Banyak orang nggak suka sayur gitu kan. Gimana nih? Saya brownies tuh enak gitu yang manis. Gimana ya caranya saya membuat kombinasi ini? Nah, di situ karena saya belajar teknologi pangan, akhirnya saya memenuhi pemikiran gitu, memiliki sebuah pemikiran, oh gimana kalau saya buat brownies, ya kan? Kemudian saya kombinasiin dengan sayur gitu ya, kandungan dalam, jadi ada seratnya. Jadi sebagai salah satu cara untuk membiasakan mahasiswa mengkonsumsi sayur gitu. Wah, saya buat nih, bener aja gitu. Ternyata teman saya tuh pada suka gitu. Jadinya udah kita jadi amal jariah gitu ya, udah belajar, habis itu dapat biaya, lalu habis itu kita bisa jualan lagi, itu mantap banget kan. Terus habis itu pas pertengahan-tengahan, karena ilmu teknologi pangan kita realistis gitu kan. Wah, siapa sih yang nggak butuh makan gitu kan. Alhasil teknologi pangan ini berkolaborasi gitu dengan beberapa pihak industri gitu. Salah satunya saya di sini juga pernah melakukan kolaborasi penelitian gitu ya dengan PT Indofood Riset Nugraha. Jadi maksud saya itu programnya Indofood Riset Nugraha dengan PT Indofood ITBK gitu. Jadi waktu penelitian terakhir nggak pakai uang juga. Saya udah ngajuin sebuah proposal gitu ya dengan pemikiran anak pangan ini, kian ya kan, karena belajar di ilmu pangan. Akhirnya saya mendapatkan hibah penelitian ini sehingga saya bisa hasil daripada riset saya ini juga dapat memberikan dedikasi terhadap PT Indofood gitu. Jadi untuk Indomie itu ada juga itu sumbangsi pemikiran saya gitu kan. Jadi adik-adik juga bisa seperti itu gitu. Terus saya juga pernah nih pengalaman waktu saya sekolah di Thailand ya. Saya ini melakukan penelitian untuk menghasilkan sebuah produk ya kan. Produknya ini sama juga sih kayak yang tadi, kalau misalnya membuat ini kan pakai tepung gandum ya. Nah, ini juga bisa kombinasi oligosakarida produk yang saya buat ini dari tanaman lokal tuh kayak umbi-umbian gitu. Nah, saya proses dengan sedemikian rupa, saya uji dengan bakteri gitu ya. Nah, ternyata saya menemukan suatu potensi yang baik gitu, bahwa ketika tepung ini nanti dikombinasikan gitu ya dengan ya terserah mau buat dia dalam komposisi dalam bentuk suplementasi atau fortifikasi dan lain sebagainya gitu ya, atau dikombinasikan gitu dengan tepung-tepung lainnya gitu, itu bisa memiliki suatu potensial yang efeknya itu berdampak kepada meningkatkan kesehatan masyarakat terkait dengan sistem pencernaan kalau saya. Jadi di sini nanti bisa untuk pembuatan mie instan juga ya, jelly, minuman, penurunan berat badan gitu ya. Bagi yang mau langsung ini bisa nih konsultasi nih. Nah gitu. Jadi intinya adalah kita juga bisa menekan importir daripada kita kan gandum kan nggak ada ya tempat kita gitu kan. Wah, kita harus menciptakan nih sumber apa nih yang potensial di negara kita atau di kota kita atau di provinsi kita yang bisa kita manfaat gitu menjadi sebuah produk yang baru. Nah gitu.
Kemudian aplikasinya itu ya, yang paling jelas itu adalah tentu kita menghasilkan produk yang bergizi kan, tadi saya jelaskan sebelumnya, dan kompetitif gitu. Jadi bukanlah ada sih Bu PT Indofood ngasilin mie gitu Bu, ngapain lagi buat lagi Bu, udah kalah. Oh jangan gitu, di situ dia tetap tantangannya gitu. Jadi kita harus bisa, harus semangat kita menyainginya gitu. Nanti kamu akan jadi jiwa-jiwa entrepreneur yang baru gitu di kota-kota baru kan, mantep gitu kan, namanya apa gitu. Jadi jangan patah semangat hanya karena udah ada gitu. Kalau kayak gitu ya kita ngapain mandi besok bau gitu kan ya. Jadi gitu, semua itu harus ada tantangannya. Di situ dia tantangannya. Kemudian alasan lulusannya juga itu adalah sebagai penggerak, tentu dong gitu kan. Ketika kamu jadi entrepreneur, kamu nggak bekerja aja nih, ya kan? Kamu juga bisa mempekerjakan banyak orang gitu ya. Jadi ya tentunya akan menggerakkan perekonomian masyarakat. Ini amat jarinya luar biasa. Juga kita ready untuk kerja di sebuah industri yang udah ada sebelumnya. Kemudian pastinya di sini nih menciptakan calon cendekiawan ya kan. Tadi sudah saya sampaikan sebelumnya dengan menciptakan lapangan pekerjaan, luar biasa ini. Nah ini ada keunggulan gitu. Jadi karena di Institut Teknologi Pangan ini punya keunggulannya. Kenapa kamu harus sekolah di Teknologi Pangan dan harus di Institut Teknologi Kalimantan? Ya karena ini kan udah ada nih ya, udah sempat diumumkan oleh Presiden. Kami menjadi sebuah kawasan pembangunan ibu kota baru gitu. Jadi potensial kita ini apalagi basis pangan itu akan sangat berkembang gitu di sana. Kemudian mengoptimalkan objek pengolahan pangan berbasis perairan. Jadi karena di sana di Kalimantan itu ada potensial dari sumber daya perikanannya itu tinggi, sehingga memang perairannya ini juga menjadi objek yang akan digali gitu. Jadi sumbernya itu akan digali lebih jauh tentang pengolahan pangan berbasis perikanan. Kemudian juga akan menjadi inilah namanya food estate ya kan. Jadi nanti di sana bakal ada banyak kawasan-kawasan industri. Jadi ayo sekolah ke sana 4 tahun lagi kamu lulus udah bisa gitu menjadi keluaran-luaran atau output yang kita harapkan. Nah, jadi kesimpulannya udah pertama adalah kita udah nggak tahu ya faktor kenapa sih kok orang bisa suka nih, kenapa gitu suka makan mie instan gitu. Udah kita tahu nih, abis itu kita tahu ternyata bahaya-bahaya ini bisa direduksi atau dikurangi gitu dengan cara penyajian yang benar gitu, ya kan? Setelah kita tahu yang salah, terus kita tahu nih cara penyajian yang benar. Jadi jangan lagi ya nyajiin sebuah mie instan itu yang salah lagi. Kemudian prodi ini juga memberi harapan baru ya, mampu menciptakan suatu produk-produk yang kompetitif, yang terjamin kualitas gizinya dan juga diikuti dengan prospek lulusannya. Dan ini yang paling penting sih, makanlah sebelum lapar dan berhentilah sebelum kenyang gitu. Jadi dan apapun yang berlebihan itu nggak baik gitu. Mau itu sehat, katanya sehat, tapi kalau berlebihan itu pasti memberikan efek samping yang tidak baik gitu ya. Jadi pedoman dari Sunnah Rasul itu jadi bagus. Nah, ini kontak kami. Kemudian mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatan, bisa dilanjutkan dengan pemateri selanjutnya yang juga sangat ini ya inspiratif gitu ya. Mbaknya juga dari lulusan Jerman, jadi dia akan dengan mie Eropa. Mantap banget nggak tuh? Lanjutlah. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Oke, terima kasih Bu Angel. Sama-sama. Kasih virtual sarapan mie instan ya sama Bu Angel ya. Jadi pemateri selanjutnya adalah Ibu Rahmi. Kita mau coba jalan-jalan sedikit ke Eropa ya, buat lihat apa sih mie instan di Eropa, apa sama kayak di Indonesia. Oke, Bu Rahmi sudah siap? Oh, sudah, Mbak. Waktunya tinggal 19 menit lagi ya, Bu Rahmi. Oke, sip. Oke, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, terima kasih Ibu Nikmah dan juga Ibu Angela telah mempersilahkan saya untuk melanjutkan materi ini. Suara saya terdengar jelas tidak? Sama share screen dari saya sudah tampil atau belum? Sudah tampak atau belum? Sudah, Bu. Jelas dan sudah tampil, Mbak. Oke. Jadi ini saya akan mempresentasikan tentang mie instan, tapi dia ala Eropa. Sebentar ini, aduh, ini sepertinya saya harus hide dulu. Jadi ada 6 hal yang biasanya kita ketahui. Perspektif teknologi pangan di dalam mie instan itu, tapi ala Eropa, lalu variannya, sistem produksi, pengolahan, penjualan, dan juga penyajian. Nah, sekarang kita semua ini harus tahu dulu variannya apa saja sih yang disebut tentang mie instan di Eropa itu. Jadi, saya kalau misalnya
memperlihatkan tentang pasta, itu pasti identik dengan mie instan, ya. Karena pasta itu adalah bahannya mirip-mirip dengan mie instan. Nah, varian ini nanti akan dibedakan dengan label, bentuk, ukuran, dan juga rasa sausnya. Nah, sausnya ini akan terpisah. Nah, kira-kira seperti apa sih, Bu, kalau labelnya itu? Label, dia brandnya ada yang lokal. Lokal itu nanti bisa dilihat dari labeling yang ada di kemasannya. Ya, ini yang kita jarang temukan di Indonesia. Nah, ini yang bisa menjadikan inspirasi bagi ahli pangan kalau kerja di industri yang ada di Indonesia, misalnya Indofood gitu contohnya. Bisa mensarankan tentang labeling kalau bahan bakunya dari mana sih ini, dari lokal atau dari impor. Kebanyakan kan kalau Indonesia impor, makanya susah untuk mendapat label lokal. Nah, kemudian ada label organik. Organik ini ditandai dengan bio kalau di Eropa. Kalau di Indonesia masih jarang. Mungkin hanya sekedar organik, ya. Jadi di sini ada lagi ukuran. Ya, selain dari namanya, yang dibedakan dari bentuk-bentuknya seperti spaghetti, lurus dan panjang, dan ukurannya ada nomor 3, nomor sekian. Semakin besar nomornya itu dia akan semakin besar ukurannya. Dan bentuknya pun akan menyesuaikan dengan ukurannya. Misalnya seperti ini spiral, nggak mungkin spiral kecil-kecil. Jadi agak ditengahkan, medium. Nah, terus ada lagi sausnya. Sausnya pasti terpisah. Kalau kita, mie instannya pasti digabung sausnya. Kalau di sana terpisah. Nah, harganya juga sangat menyesuaikan dengan pendapatan orang di sana. Tidak terlalu mahal. Ya, contoh untuk mie ini, sedalam pengemasan ini, itu isinya 500 gram, dan dia dalam bentuk kering ya. Kan ada mie basah, ada mie kering. Nah, ini mie kering, 500 gram, dan dia pasti kalau mau beli dengan sausnya, beli lagi terpisah. Dan sausnya juga ukurannya biasanya bervariasi dari 200 gram hingga 500 gram. Ya. Nah, ini bentuk-bentuk yang lain. Contohnya adalah untuk pasta atau yang sangat mirip dengan mie instan, yaitu seperti spaghetti, lalu ada tagliatelle, kemudian ada linguine, capellini, lasagna, dan juga fettuccine. Lasagna ini sebetulnya adalah lempengan mie. Adik-adik mungkin bisa lihat atau teman-teman bisa lihat di sebelah kiri ya, pojok atas. Lasagna itu lempengan mie yang lebih besar ukurannya, yang lebih lebar. Nah, itu nanti kalau direbus dalam bentuk lembaran juga, digabung dengan keju. Nah, seperti itu. Jadi ini berbentuk yang pipih ya. Ada yang berbentuk tabung di bawahnya. Ada ziti, makaroni, manicotti, penne, cannelloni, sama rigatoni. Nah, kalau di sebelah kanan atas, itu pasta atau lempengan mie instan yang diisi dengan sesuatu. Bisa diisi dengan keju, daging-dagingan, atau sayur-sayuran. Contohnya sayur-sayuran ada di mana? Di agnolotti, ya, sama fagottini. Nah, capelletti juga iya. Ravioli biasanya isinya keju. Keju yang keras, keju parmesan. Nah, ada lagi yang berbentuk spiral atau pita. Contohnya adalah farfalle, stelline, rotiani, dan juga ditalini. Yang di bawah kanan. Nah, ini sekilas tentang varian yang ada di Eropa. Nah, kira-kira bagaimana sih itu memproduksinya? Tentunya kalau berdasarkan dari hal yang sangat mendasar, yaitu lokal atau tidak. Pengadaan bahan bakunya berarti harus di daerah. Nah, ini yang nanti di ITK sedang akan digembor-gemborkan, yaitu ketika belajar di ITK, kalian juga akan mempelajari tentang bahan baku lokal yang bisa dioptimalkan untuk membuat sesuatu yang berhubungan dengan pangan. Contohnya misalnya, mau buat mie, tapi dari ubi, dicampur lagi dengan singkong, biar tidak menggunakan gandum, boleh ya. Nah, terus dilihat lagi di sini ada jenis dan kualitas bahan bakunya bagaimana. Apakah sudah bagus atau belum? Lalu manajemen pengantaran bahan bakunya sudah sesuai jadwal atau belum? Nah, di sini ada gambaran pabrik. Saya dulu juga pernah ke sini di daerah utara Italia, itu namanya Barilla. Saya bukan promosi, tapi saya ingin menunjukkan ya, pabrik ini selalu berada di jalan raya atau jalan tol.
jalan tol. Cocok ini, seperti di ITK juga begitu. Sangat terhubung dengan jalan besar yang menghubungkan kota Balikpapan dan juga kota Samarinda. Berarti strategis nih, kalau mau punya usaha di daerah situ. Ya. Terus lihat lagi di sini, ada apa lagi? Tentunya ada desain pabrik yang memperlihatkan tempat penempatan sistem transportasinya. Nah, jadi nanti keluar dekat dengan gerbang di jalan raya ini atau jalan tolnya. Nah, dan ini ada lumbung lokal yang dimiliki oleh pabrik. Ini juga ada di Italia. Semuanya lokal. Termasuk untuk saus, mereka mengambil tomat yang bersifat lokal. Nah, terus sistem transportasinya itu juga menggunakan truk yang memiliki kecanggihan transport, ya. Misalnya ada pendinginnya, terus tuh ada kontrol atmosfernya. Suara saya agak bayang-bayang atau gimana ini, Mbak Nikmah? Jelas, Mbak. Oh, jelas, alhamdulillah. Nah, sekarang beralih ke pengolahan. Yang jaga sesi 2, teknologi pangan siapa? Ini pengolahannya ternyata ada pencampuran, penggilingan, pencetakan, pengeringan dengan oven, lalu pengemasan. Nah, ini semua terjadi secara otomatis dan juga menggunakan jadwal. Tentunya nanti harus mengikuti standar operasi dari pabrik, ya, atau SOP biasanya kita katakan. Nah, ini ada video singkat yang kita bisa lihat tentang produksi yang ada di Barilla untuk membuat pasta. It's looking every kernel and decide to remove it or not. Solo minute. The machine can see in a fraction of a second. And if it's not perfect, it shoots Nah, it untuk to the jet of air. spaghetti, Absolutely. Yes, absolutely. nah sebelumnya Really? itu adalah penghancuran Proprio. dulu atau grinding. Proprio Nanti così. sebentar lagi kita akan diperlihatkan What is happening? oleh alat yang Here bernama we grinder. start our grinding process. Nah, ini namanya grinding process. So the wheat comes down and 2 cylinders, 2 wheels crash. In the right way, I can show you the result. Yeah, please. Per favore. Jadi sistemnya How do bagaimana? you separate? Dengan cara Let me show you. menghancurkannya di antara tabung-tabung. Ya, jadi digiling dengan menggunakan tabung Easy. mesin. It's our semolina. Yeah, but you Nah, akhirnya can't dia jadi shake kecil everything with your gandumnya. hand. Not exactly. We have special machines to do that. That Nah, is ini untuk fantastic. shakingnya. And fun. Jadi mereka akan memperlihatkan bagaimana How long pemisahan does it antara granula, bukan granula, tapi few tepung yang seconds. sudah take? Few memiliki seconds. Few ukuran seconds. yang tepat From atau there tidak. to here. Can I see? Yes. And how long will it mix? 20 minutes. 20 minuti. 20 minutes. Mio italiano bene? Perfect. Your Italian language is perfect. Nah, ini untuk Wow! pencetakan. Wow! Spaghetti. Tutti spaghetti. Oh, molto caldo. It's like a Dan ini untuk jungle in here. pendinginannya. It's hot and it is damp Jadi and habis sticky. dipanasin, harus What didinginkan dulu temperature is sebelum this? About dikemas. 70 degrees, 75 degrees. I feel like I am the spaghetti. Tell me, why is it this length? This is a perfect standard for cooking the pasta. I want it smaller. So when it goes in the pan, it can because now the pan water is here, upper is here, and I have this. I have to push it. I want it smaller. No. Piccolo pasta. Jadi this situ is ada the yang correct length. lebih pendek dan juga ada yang panjang ukuran spaghettinya. Standard. Dan ini untuk pencetakan lembarannya. What is happening? Oke, nah sekarang kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu untuk tahapan setelah pengolahan, yaitu berkaitan dengan penjualan. Ya. Nah, kalau penjualan di sini biasanya selalu berkaitan dengan sistem transportasi dari produk-produk tersebut ke supermarket dan juga pasar. Apakah sudah sesuai jadwal atau belum? Kemudian sistem kontainernya sudah bisa menghandle
tentang getaran yang terjadi di jalanan atau belum. Kalau ternyata belum bukan menghandle ya, nanti berarti kerusakan dari si mie instan tersebut atau pasta tersebut akan berkurang. Patah-patahnya tidak ada. Nah, itu yang bagus ya. Nah, terus di sini kita lihat lagi ada inovasi dan penjaminan mutu ya. Untuk inovasi dan penjaminan mutu biasanya ada satu orang yang akan melihat rasa dan juga kualitas dari si pasta tersebut. Nah, kenapa saya di sini katakan yang terakhir yaitu adalah tentang kepedulian terhadap konsumen dan pesaing, karena untuk menjaga citra produk itu kita harus memuaskan konsumen dan juga harus melihat apa yang terjadi dengan pesaing kita. Kalau pesaing memiliki inovasi, kita harus memiliki inovasi yang lain. Terus di sini dari sistem yang sudah berjalan di pabrik-pabrik besar, mereka biasanya kalau untuk pemasaran pasti nanti ada kerjasama dengan distributor ya. Kemudian nanti ada lagi seperti sosialisasi kepada masyarakat. Itu terjadi seperti kita kalau di TV-TV suatu produk makanan secara tidak langsung maupun langsung. Kalau langsung biasanya bilang produk ini memiliki vitamin A dan ini sangat baik untuk kesehatan. Tapi kalau tidak langsung biasanya dengan menggunakan logo ya. Nah, terus di sini ujung-ujungnya nanti orang mulai membeli dan percaya ke produk tersebut. Ya. Lalu di sini ada penyajian. Kita lihat di penyajiannya tentunya bermacam-macam ya. Tapi yang paling utama adalah seperti yang telah dikatakan Ibu Angela tadi, ikuti saran penyajian. Karena setiap pabrik pasti memiliki panduan agar produknya itu dapat dinikmati dengan sangat baik oleh konsumennya. Nah, kalau memang dirasa tidak sesuai dengan rasa saus yang disajikan oleh suatu pabrik pasta di Eropa, mereka biasanya meracik kembali saus tersebut. Ya. Nah, ini contohnya saya memberikan gambaran tentang produk pasta di sana yang memiliki cara untuk memasak atau saran penyajiannya selama 13 menit, kemudian kenapa 13 menit? Karena panjangnya seperti ini, diameternya seperti ini ya. Terus itu cocoknya untuk dipadukan dengan saus dari apa ini? Clam. Clam itu adalah seafood ya, seafood yang bersifat suka menutup ya. Bukan tudai, tapi ada lagi seperti tudai tapi lebih tipis cangkangnya. Nah, ini akan dilihat nanti. Kemudian di sini juga ada ingredients-nya apa saja dan juga caranya bagaimana untuk membuat sausnya. Itu semua pasti ada panduannya di sana. Nah, ini teman-teman bisa lihat lagi. Ini yang namanya clams. Mereka selalu menggunakan air yang direbus dulu baru dimasukin. Karena kebanyakan orang tuh menyajikan spaghetti dengan cara yang salah, yaitu dengan dimasukin spagettinya dulu baru direbus dengan air sampai mendidih. Nah, itu salah. Jadi makanya rasanya agak kurang. Rasa yang baik adalah ketika kita rebus di dalam air mendidih. Nah, kemudian diberikan clams. Ini namanya alle pegnole. Ya. Nah, ini spagettinya dengan kebesaran diameter 220 ya, dengan ukuran spaghetti. Nah, sekarang kesimpulannya apa sih? Jadi sebetulnya di sini yang saya sajikan adalah untuk menunjukkan jika teknologi pangan itu tidak hanya memproduksi sebuah produk yang dikatakan instan, ya. Sebetulnya instannya ternyata prosesnya panjang, ya. Kemudian ujung-ujungnya itu juga bisa berperan serta untuk mempertahankan kearifan lokal, yang dimana dimaksud di sini adalah seperti budaya. Misalnya orang Italia kan suka sekali dia makan pasta, akhirnya apa? Kita semua bisa merasakan pasta hingga dimanapun itu, ya. Karena Barilla pun produknya udah sampai Indonesia. Nah, begitu. Sekian dari saya ucapkan terima kasih untuk perhatiannya, dan jika ada pertanyaan, dipersilahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rahmi sudah mengajak kita ke Italia ya, udah ke Eropa, lihat-lihat pasta. Jadi dari kedua pemateri bisa saya simpulkan bahwa dari pemateri yang pertama yaitu Ibu Angela, di mana pola makan mie instan itu
tengarai oleh dua faktor. Yang pertama itu faktor gaya hidup dan juga faktor dari produknya. Dan saran penyajian yang benar yaitu adalah mie instan yang ada ditambahkan dengan telur ataupun protein lain dan juga ada sayuran untuk melengkapi gizi dari mengkonsumsi mie instan tersebut. Dan dari pemateri yang kedua, ternyata mie instan di Eropa sini berbeda ya. Kalau di sini ada saus, ada kecap dan lain-lainnya dalam satu kemasan, sedangkan di Eropa dijual terpisah. Dan untuk pembuatan pasta sendiri itu ada pemilihan bahan baku, pengolahan, penjualan, dan juga saran penyajiannya. Selanjutnya saya akan buka sesi tanya-jawab. Apabila teman-teman ada pertanyaan, dipersilahkan. Bisa open mic atau chat box kalau nggak mau ngomong. Saya bacakan pertanyaannya. Ternyata mie instan itu tidak seinstan namanya ya. Betul itu, Bu. Panjang prosesnya ya. Nah, ini dengan mempelajari teknologi pangan, jadinya kita paham bagaimana sih cara membuat produk yang bisa sampai dibawa ke bulan atau sampai dibawa ke Mars. Nah, itu nanti jadi misi dunia yang selanjutnya, ya kan? Nah, itu harus diperhatikan sama adik-adik. Apa teknologi pangan itu cuma masak-masak aja, Bu? Oh, tidak. Teknologi pangan itu harus pintar memprediksi juga, ya kan? Memprediksi kebutuhan. Kalau sekedar memasak, nanti kalau tidak tahu formulasinya bagaimana, bisa tidak enak. Nah, jadi prediksinya itu harus kuat. Kira-kira bahannya apa sih yang bagus perpaduannya agar rasanya itu tepat dan juga bisa dikonsumsi jangka panjang misalnya gitu. Dan juga tadi ada materi tentang pasta dengan sekian dengan waktu sekian. Itu teknologi pangan bisa ya, Bu, ngitung itu ya? Iya, bisa. Jadi ilmunya itu pasti dan akurat ya. Gimana teman-teman? Iya, bagaimana teman-teman? Ada pertanyaan? Atau kesan dan pesan setelah mendengarkan pemateri dari Mbak Angel dan juga Bu Rahmi? Gimana? Apa udah kenyang? Lihat mie instan. Ada semangat, Mbak. Semangat buat makan mie instan. Tapi kembali lagi seperti kata Bu Angel, sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Jadi gimana Bu Angel, kapan waktunya kita itu makan mie instan yang tepat? Oh iya. Makan mie instan yang tepat sebenarnya sih kalau bisa makan mie itu karena pencernaan itu harus kita perhitungkan juga. Ini Bu Nikma. Jadi sebenarnya mie instan itu juga sulit dicerna nih. Kalau kita sering-sering makannya juga nanti kasihan nih tubuh kita gitu kan. Nanti ada kejadian masalah di usus gitu ya. Karena mie instan ini tuh kalau pencernaan sebenarnya kita sangat berpengaruh gitu. Kalau kita terlalu lama nih dicerna, nah itu akan terjadi sejumlah penyimpangan, terutama terkait dengan berbagai macam penyakit di usus gitu. Jadi sebaiknya karena mie instan ini itu sulit dicerna ya, jadi sebaiknya kita makannya itu direkomendasiin 2 kali aja seminggu gitu Pak. Udah maksimal karena kita itu maksimal kita itu mencerna hampir makanan itu mencapai 3 hari gitu. Kalau kita tahu gitu ya proses mencerna makanan itu mencapai waktu 3 hari. Jadi kalau mie instan ini cukup bisa di level yang 3 harinya itu. Jadi bayangin aja kalau misalnya kita makan hampir tiap hari dengan porsi yang berbeda, numpuk-numpuk, apalagi kalau nggak dikombinasiin penyajian yang tepat, ya diharapkan nih, apalagi yang sumber-sumber serat nih Mbak Nikma. Jadi kalau ada misalnya kayak sayur, diharapkan ketika memang dia masa transit atau sulit dicernanya makanan ini, sehingga si sayuran ini diharapkan dia memiliki sejumlah mekanisme di dalam tubuh kita, itu melapisi gitu si usus kita, sehingga antara si makanan yang transit ini, itu nggak, attachment-nya itu nggak langsung gitu, jadinya nggak akan menimbulkan luka dan sejumlah potensi luka-luka pada usus dan lain sebagainya gitu diharapkan. Jadi kita tetap harus nih, pokoknya penyajiannya harus nggak boleh mie aja juga. Jadi jangan makan juga gitu terlalu berlebihan. Gitu.
Oke. Pertanyaan selanjutnya ini, bagaimana inovasi agar mie instan kaya protein? Karena protein merupakan nutrisi utama untuk otak. Jadi makan mie instan itu terlalu banyak katanya bikin bodoh karena banyak micinnya. Terus gimana Bu, bikin mie instan yang kaya protein agar pinter gitu? Oh. Sebenarnya gini, ada sih beberapa penelitian memang kalau misalnya setiap orang tuh kadang ada bawaan genetiknya seperti ada nih memang beritanya tentang bahwa makan mie instan ini bisa menyebabkan kalau yang autis nih tambah nggak karuan gitu, apalagi pada anak-anak gitu ya. Kalau makan mie instan ini tambah nggak karuan karena kandungan gluten itu katanya bisa meningkatkan mengganggu beberapa sistem saraf ya pada otak sehingga anak itu menjadi benar-benar hiperaktif, tidak terkontrol, apalagi kalau mungkin mahasiswa makin galau lagi diputusi pacarnya ya kan, nggak boleh ya pacaran. Jadi ini banyak sih mekanismenya, kalau makanya nanti kita masuk aja teknologi pangan, kita pelajari lebih lanjut gitu terkait dengan apa sih sebenarnya penelitian-penelitian apa nih. Nanti kalau dipapar di sini nggak cukup Mbak gitu. Terus kalau misalnya untuk menghasilkan gimana sih menghasilkan mie, inovasi mie yang kaya akan protein. Pertama sih mie instannya kita masak atau penyajiannya itu udah benar, ditambahin lah sama ayam, ditambahin lah sama juga telur dan sumber-sumber protein lainnya gitu. Itu bisa juga jadinya inovasi plus kayak protein, atau kita mau buat kalau di teknologi pangan nih, cuma di teknologi pangan yang bisa buat formulasinya. Jadi mie-nya ini nanti kalau pada saat proses pembuatannya yang tadi ada disampaikan oleh pemateri kedua, bahwa untuk menghasilkan sebagai cadangan pasok kita juga dapat membuat formulasi mie yang bisa kita campur gitu ya, membuat sebuah tepung komposit yang gandum ya untuk menekan harga importir daripada gandum itu sendiri, dikombinasiin dengan sumber-sumber pangan lokal kita, misalnya tepung ubi jalar dan lain sebagainya. Juga bisa nih kita buat tepung dari ikan itu sendiri ya, dengan teknologi pangan juga kita menghasilkan tepung ikan, nanti kita campur juga nih sama si mie-nya itu, jadi mie-nya udah secara langsung mengandung protein yang tinggi Mbak, gitu Mbak. Apalagi tambahin ekstrak bayam Mbak, jadi udah tambah protein, tambah ekstrak bayam jadi kaya serat. Jadi mie-nya ini bisa kompetitif dan inovatif banget nih Mbak. Gitu. Oke, next pertanyaan dari Mbak Mita dari Politeknik Pertanian Negeri Samarinda. Saya ingin bertanya, apakah pengaruh mie instan bagi kesehatan anak kos? Karena anak kos ini kan nggak mau ribet, jadi memilih untuk menyukai mie instan karena proses penyajiannya yang sederhana. Gimana, Mbak? Gimana? Saya bantu jawab ya. Oh, Mbak. Oh, ya. Silakan Bu Angel. Oh, saya ini Bu. Oke, iya bener banget nih anak kos saya juga dulu waktu zaman mahasiswa suka banget mie instan gitu ya. Tapi saya harus tadi sudah disebutkan sebelumnya harus mengikuti panduan karena memang si mie instan ini sulit dicerna gitu ya. Jadi diharapkan dengan kombinasi tadi sayur ya ditambah dengan bagian diharapkan jadi sebenarnya gini, mie instan ini kan sulit dicerna gitu ya. Jadi jadi kan proses kita itu 6-8 jam proses pencernaan kita itu sampai di usus gitu. Nah, dia akan lama nih di usus besar. Nah, ini yang menjadi masalah. Kalau kita makan mie instan tok itu maksudnya nggak ada plus-plusnya gitu ya. Mie instan aja gitu. Apalagi mie instan ampun nasi nih, aduh gawat banget nih. Jangan. Jadi mie instannya itu harus dikombinasiin sama telur kah atau yang supaya anak kos lebih murah harus dicampur dengan bisa kamu tambahin di situ ya adik-adik. Jadi ditambahin telur, ditambahin lah situ misalnya sawi gitu ya beberapa potong taruh di situ atau sayur-sayur lainnya yang kamu suka deh. Sayur yang kamu suka itu campur aja gitu. Cuman satu lagi harus digarisbawahi bahwa kalau memang ada waktu gitu ya atau kamu sekarang kayaknya ada deh tambahan makanan yang memang dia itu masih berbasis bahan natural, jadi kayak sejenis micin tapi dia nggak sintetis gitu. Jadi dia dibuat dari bahan natural, bisa ditambahkan juga. Atau kalau memang masih ada waktu buatlah bumbu sendiri gitu, dipotongin bawang atau
kamu gilingin bawang apa gitu, kamu bikin sendiri itu jauh lebih bagus gitu. Jadi anak kos ini kalian juga sehat gitu. Pokoknya yang kamu sempat kalau misalnya nih kamu masak di Cosmos gitu kan Cosmos tuh nggak hanya rice cooker maksud saya, sorry bukan sebutin merek. Jadi di sana kita kamu rebus gitu ya, kalau bisa airnya itu dibuang karena ada sejumlah zat tambahan seperti pewarna dan juga seperti pengawet ya yang nanti itu bisa larut gitu. Jadi kamu buang ganti pakai air yang baru gitu. Jadi kamu tetap sehat nih makan mie sehatnya. Makan mie-nya itu menjadi sehat gitu. Jadi harus ditambahin, penyajiannya tetap harus ditambahin. Gitu, Mbak. Oke. Pertanyaan yang selanjutnya yaitu dari Mbak Hana Karimah. Belakangan ini kan ada merek mie instan baru yang mempromosikan bahwa produknya itu memiliki bahan yang berbeda dari mie instan biasanya, dengan bahan yang lebih alami dan menjamin produk tersebut aman untuk dikonsumsi setiap hari. Bagaimana, Mbak, menurut Mbak Angel? Ada klaim seperti itu? Iya benar, ada tuh namanya. Saya sebut aja mereknya, Milemonio itu kan ya, kalau nggak salah. Iya. Benar, mereka bisa buat klaim seperti itu. Tapi mereka tuh lebih, kalau saya lihat, mereka lebih ke arah prosesnya, Mbak. Jadi kalau misalnya mie instan yang kita biasa konsumsi ini, itu namanya pakai metode deep frying. Jadi memang mereka pakai penculupan, penggorengan, walaupun sebentar. Tuh saya pernah di PT Indofood-nya langsung, saya lihat proses pembuatannya gitu ya. Jadi memang dia tetap kayak digoreng gitu, memang cepat waktunya gitu, tapi memang dia di frying dengan suhu tinggi. Nah ini yang menjadi masalah. Tapi kalau mie yang sehat ini tuh dengan tidak attachment dengan menggunakan penggorengan seperti itu gitu. Terus kalau misalnya dengan klaim yang tetap dia juga katanya menjamin produk tersebut aman dikonsumsi setiap hari. Untuk produk-produk yang walaupun mereka klaim seperti itu ya, memang harus kita tetap garis bawahi bahwa makanlah makanan yang rendah akan processing gitu. Rendah akan processing artinya prosesnya itu nggak panjang, karena memang proses makan ini juga kalau terlalu dalam, memang sekitar 40% tuh kandungan nutrisi juga pasti turun gitu. Jadi kalau ibu di sini saranin jangan juga gitu, walaupun demikian klaimnya adanya, tetaplah makannya memenuhi pola sehat yang seimbang. Oke, pertanyaan terakhir mungkin ya Ibu ya. Karena waktunya, masih ada waktunya Mas Fajar? Kita lanjut ke ruang diskusi, Mbak. Masih bisa dilanjut kok, Bu? Oh ya, oke. Pertanyaan selanjutnya yaitu dari Mas, siapa tadi? Mas Fajar. Mas Fajar itu kalau makan 1 bungkus kurang, 2 kebanyakan. Apakah ada tips dan trik makan mie instan agar lebih nikmat dan tidak kebanyakan karbohidrat? Soalnya kalau tidak ada nasi, Mas Fajar ini nekat untuk makan 2 bungkus. Gimana, Mbak? Ini gimana, Bu Rahmi? Gimana dari Bu Rahmi? Dilimpahkan ke saya ya. Oke, sip. Jadi kalau misalnya berdasarkan keilmuan yang ada secara general, kalau mau makan itu, apapun itu makanannya, pasti nanti harus dicocokkan dengan kebutuhan dari tubuh konsumen. Berat badannya, lalu dari tingginya, ya kan? Itu nanti dihitung, dihubungkan dengan kalori. Nah, jadi nanti misalnya Fajar punya berat badan berapa, terus dikira-kira, kalau berat badannya sekian, saya butuh berapa ya? Asupan karbohidratnya dan segala macamnya, nanti dicocokkan. Misalnya ada mie yang isinya 2, ya kan, kayak sari. Nanti dilihat, kalorinya ternyata untuk 1 orang bisa nih, segini. Dan itu cocok untuk hitungan kalorinya Fajar. Itu bisa untuk dikonsumsi, ya, cocok, asal cocok. Tapi kalau misalnya malah makan mie gelas, ada kan mie gelas yang kecil itu, bukan mereknya, mie apapun itu yang masih kecil, kalau dia lebih sedikit kalorinya, bisa dikonsumsi sampai 5 bungkus ya. Nah, itu. Nah, terus ada lagi misalnya kalau di Eropa contohnya, mereka untuk menambahkan sesuatu yang bersifat tinggi protein, saat ini mereka menggunakan telur bebek di dalam produk mie atau tagliatelle contohnya ya. Tagliatelle itu kalau di Indonesia sebetulnya mie telur ya, mie telur aja itu.
mie telur yang isi 2 yang ada di mana-mana, yang ada di pasar. Nah, tapi telurnya diganti dengan telur bebek. Nah, mereka inovasinya sejauh itu saja. Nah, kenapa kok mereka tidak menggunakan telur untuk beberapa produknya? Dikarenakan memang target konsumennya adalah yang vegan atau vegetarian. Nah, mungkin itu dari saya dan semoga menjawab ya. Ya, nanti kita kalau kuliah di teknologi pangan juga akan mengetahui gimana cara ngitung kalori ya. Kalori untuk manusia berapa, yang keluar berapa, yang dikonsumsi harusnya apa gitu ya. Nah, itu Terus panjang tuh ya. selanjutnya pertanyaan dari Mbak Firda Septi Maulida ingin bertanya, berapa rentang waktu yang sebaiknya untuk kita konsumsi produk olahan mie? Sudah dijawab kan? Mungkin saya bisa jawab ya. Menambahkan mungkin. Ya, rentang waktu yang sebaiknya untuk kita konsumsi. Dulu saya pernah belajar di ilmu gizi. Rentan waktu yang sebaiknya itu adalah 3 hari. Gitu ya. 3 hari setelahnya. Karena nanti ada sistemnya yang dikatakan sebagai detoksifikasi di dalam tubuh. Jadi juga sama tadi mencerna rantai-rantai glutennya itu bisa sampai 3 hari. Ya. Cuma ada juga produk yang lebih mudah dicerna untuk mie instan tersebut. Nah, mungkin dalam sehari udah nggak apa-apa lagi besoknya untuk dimakan. Ya, contohnya apa? Mie instan yang ada dibuat di rumah, misalnya homemade. Nah, itu aman untuk dikonsumsi setiap hari karena memang yang digunakan hanya tepung-tepungan saja dan juga telur. Tepungnya juga bisa bervariasi, nggak cuma tepung terigu, bisa juga pakai tepung singkong contohnya. Nah, begitu dari saya, Mbak Firda. Gimana? Ada pertanyaan lain? Jadi untuk teman-teman yang penasaran, nggak hanya mie aja yang nanti dipelajari oleh teknologi pangan. Banyak banget yang semua dipelajari dari hulu ke hilir, yaitu dari gimana sih bahan baku sampai jadi ada di piring kalian itu gimana, itu akan dipelajari oleh teknologi pangan. Jadi untuk join ke teknologi pangan ITK ini, kalian bisa daftar lewat jalur SBMPTN dan juga jalur mandiri ya. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan, mungkin di luar dari mie instan atau gimana sebelum sesi diskusinya berakhir, boleh? Dari Mas Fajar, gimana Mas Fajar? Sudah ada gambaran? Sudah, Bu. Tapi kalau misalnya saya lapar gitu kan, Bu, kadang sari mie isi 2 bungkus itu, Bu. Tambah telur 2. Jadi kayak udah enak banget lah, Bu. Pakai sayur enggak? Jadi itu tadi ya, saya simpulkan bahwa gimana sih anak kos itu kalau makan terus-terusan, dan juga kalau kita mau nambahin protein, mau nambahin sayur, mau nambahin apa-apa, itu kan kita juga terbatas oleh keuangan kita ya. Biasanya itu makan mie instan itu di akhir-akhir bulan. Anak kos banget. Jadinya yaitu tadi, kesadaran kita terhadap suatu kesehatan itu gimana. Jadinya konsumsi yang baik adalah 3 hari sekali untuk mengkonsumsi mie instan. Jadinya kalau terlalu banyak juga, maksudnya setiap hari juga tidak baik untuk kesehatan. Dan juga untuk Mas Fajar, juga dihitung kalorinya, yang keluar berapa, yang masuk berapa. Kan nggak semua orang memenuhi satu Indomie itu untuk kegiatannya. Mungkin Mas Fajar adalah atlet ya, nggak cukup Mas kalau satu. Kan terlihat dari badannya ini sepertinya Mas Fajar atlet ya. Nggak tahu atlet apa Mas. Jadi teman-teman yang mau tahu gimana sih cara untuk join teknologi pangan di ITK, bisa masuk ke link untuk konsultasi, ada sendiri untuk di luar online kelas ini ya. Gimana sih jalur-jalur untuk masuk teknologi pangan? Terus apa aja sih teknologi pangan tuh ngapain atau apa di luar
pembahasan tentang mie ini, boleh masuk ke link yang dikonsultasi ya, teman-teman. Terus, apakah ada pertanyaan lagi untuk mengakhiri sesi kita ini? Satu lagi deh, terakhir. Kalau ada. Oke, dari Mas Wildan Restu Aji. Contoh produk teknologi pangan yang menggunakan bahan utama telur. Gimana, Mbak Rahmi? Silahkan ditanggapi. Bahan utama telur, wah banyak ya. Tapi yang paling sering kita lihat aja martabak tuh. Belum ada kan martabak instan? Nah, ada kan martabak telur? Nah, itu mungkin bisa dijadikan pertimbangan ya. Itu sangat banyak sekali telur ya. Namanya martabak telur, oh berarti telur ya. Nah, kalau mau tahu suatu bahan itu bahan utamanya adalah telur, dilihat yang paling pertama tuh apa yang disebutkan dari komposisi bahannya. Nah, itu nanti bisa tahu ya. Semoga menjawab. Gimana dari Mbak Angel? Oh iya, mungkin ini banyak roti-roti itu kan kita biasanya baking pakai roti itu biasanya pakai telur gitu, proses pembakingannya gitu. Mie juga banyak yang telur gitu. Biasanya tuh udah juga ada tuh namanya egg, pokoknya dia ada nama kayak dia tuh pengganti telur gitu sampean untuk dengan kemampuan sendiri itu ditiru, karakteristik telur itu ditiru ya. Jadi teknologi bisa tuh menganalisis bagaimana menciptakan suatu produk ya, enggak hanya selalu tentang produknya itu di akhir, tapi untuk yang mengganti karakteristik telur ini tuh bisa gitu. Jadi kita juga bisa nih membuat misalnya gula juga bisa diganti, gula yang sehat itu gimana Bu? Kita pelajarin. Sama telur juga, dengan mengetahui karakteristiknya, dengan kita belajar teknik pangan, kita bisa menciptakan produk baru, nggak hanya di produk akhirnya aja nih. Jadi kita juga bisa menghasilkan produk-produk yang nggak hanya di outputnya aja. Kita bisa menghasilkan misalnya untuk pengganti telur gitu. Atau gula sehat. Kayak saya tuh menghasilkan gula namanya gula oligosakarida, jadi ini gula sehat gitu. Jadi dia manis tapi dia tetap mempertahankan aspek kesehatan nutrisinya ini nggak keganggu gitu. Kita bisa mempelajari itu. Gimana Mas Wildan? Apakah ada tanggapan atau ingin bertanya lebih jauh lagi? Gimana? Chat aja nanti kita. Enggak, nanti di booth ini kan ada ya, di booth diskusi kali. Oh, sudah cukup. Jadi kayak kita mengkonsumsi telur itu kan kadang ada yang alergi ya. Nah, alergi itu biasanya disebabkan oleh protein yang ada di dalam telur. Jadinya teknologi pangan itu bisa membuat produk yang seperti telur, tapi tidak menyebabkan alergi seperti telur. Gimana ya? Gimana Mbak Angel? Gitu ya? Bisa, jadi biar menghindari alergennya. Bisa. Iya, betul. Jadi protein hewani biasanya kayak susu-susu juga kita bisa menggantinya dengan susu soya gitu kan. Karena beberapa orang itu alergi terhadap protein hewani. Bisa Mbak? Benar. Oke. Jadi nanti kita ini banyak banget, kita bisa kupas dari aspek manapun gitu. Jadi ayo kalau yang berniat join ya. Kita tunggu. Oke. Terima kasih atas partisipasinya teman-teman semuanya. Terima kasih atas pertanyaannya. Semoga menjawab. Untuk yang masih penasaran atau nggak menjawab, ayo ikut join ke teknologi pangan karena waktunya kalau kita kuliah tahun kita kupas tentang pangan itu seperti apa ya. Kalau sekarang kan waktunya hanya tentang mie instan. Oke, nanti kalau ada pertanyaan lain silahkan ikut join ke link yang konsultasi. Terima kasih atas partisipasinya. Yang sudah absen, apakah sudah absen semuanya? Ada link untuk check out ya? Aduh. Mas Fajar gimana? Ada Mbak. Sebelum meninggalkan ini, silakan check out dulu untuk absensinya ya.
Ini saya klik untuk check out absensi ya. Jadi teman-teman yang join bisa klik link tersebut dan mengisi kembali. Terima kasih telah bergabung. Oh iya, kita foto dulu. Silakan nyalakan kameranya semuanya biar kita dokumentasikan. Oke, sudah ya. 1, 2. Oke, terima kasih. Terima kasih atas partisipasinya. Saya tutup. Semoga bermanfaat apa yang kita sampaikan pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita pindah link konsultasi ya berarti ya? Iya, pindah ke link konsultasi, Mbak. Oke.